Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ngobrol bareng ini Gus di malam tahun baru yang kebetulan musim pandemi ini kita masih belum selesai. Sehingga kita malam tahun baru di rumah aja kan gitu. Karena ini base camp kita, maka ya sama halnya kita ini sedang di rumah aja. Ini kita manfaatkan momen untuk bincang-bincang kecil gitu Gus, nggak usah terlalu jangan yang kecil, yang besar lah kira-kira. Dengan cara kecil tapi isinya besar. Oh gitu ya. Biasalah kita ini kan ahlul hisab dan ahlul qahwa. Jadi omongannya santai tapi materinya tetap mengena. Sebagai mengisi di penghujung tahun 2020 ini, coba Gus kita ini merefleksikan gerakan kita di gerakan pemuda Ansor cabang Bangil ini, kira-kira apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Sekaligus kita evaluasi apakah yang sudah kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan visi misi kita di PCGP Ansor Bangil, yaitu gerakan pemuda yang mempunyai misi satu tentang keagamaan, yang kedua sekaligus mengisi tentang bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Oke, kira-kira langsung aja saya coba dengan kira-kira flashback ke tahun 2020 ini, kira-kira apa aja yang sudah dilakukan oleh PCGP Ansor Bangil. Dengan ini kan komandan tertinggi. Ya kalau di Ansor ya, iya kan ya. Komandan tertinggi. Ansor itu panglima. Panglima tertinggi di Ansor cabang Bangil, sekaligus bansernya di sana ada banser, ada Rijalul Ansor, ada Ba'anar dan segala macam. Panglima tertinggi ini jenengan ini Gus. Ya, jadi coba 2020 itu awal benar. Jadi kebetulan saja ini saya diberikan amanah sahabat-sahabat saya untuk melanjutkan periode sebelumnya. Kebetulan kan saya ini kemarin diamanati selama 4 tahun, hari ini tahun kemarin ya awal akhir sebenarnya. Sambil rokok Anda? Oh bebas. Saya diamanati lagi sama sahabat saya. Jadi yang ini 2020 ini jenengan sebagai ketua cabang Ansor Bangil yang kedua ya. Tapi yang cukup menarik adalah ketika kemudian saya jadi ini langsung ada COVID-19. Ini yang kemudian suka atau tidak suka ini akan merubah kebiasaan kita yang biasa kita berorganisasi, enjoy berkumpul dengan sahabat-sahabat, melakukan konsolidasi dengan mudah, melakukan rapat-rapat dengan mudah, ini artinya merubah kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terbatasnya kegiatan Ansor yang selama ini sebenarnya bisa kita bangun sih. Cuman ada problem dengan COVID-19. Maka saya masih ingat ya, kita awal-awal kita sudah pembentukan kepengurusan dan lain sebagainya dengan harapan sebenarnya di tahun 2020 akan banyak hal yang akan bisa kita lakukan di awal. Tetapi karena adanya COVID, akhirnya kita mencoba, kita ini kan sebagai makhluk sosial. Kalau Rasulullah menyampaikan itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dalam kondisi apapun kita harus manfaat, kira-kira kayak gitu kabarannya ya. Maka saya mencoba kemarin dengan sahabat-sahabat kami dengan membuat gerakan Rabu Bersih, kalau nggak salah waktu itu awal. Menerjunkan 1000 sahabat-sahabat kita. Tetapi itu tidak hanya dari Banser. Saya mencoba masuk dan merangkul seluruh elemen
pemuda di Kabupaten Pasuruan. Ada beberapa lah yang bisa, alhamdulillah kopinya hadir ini kira-kira. Tolong ya nanti ditaruh sini juga ya kopinya. Iya, ini sudah harus isi ulang ini. Harus diganti lah, jangan isi ulang. Jadi saya lanjutkan. Memang cukup menarik ketika kita bikin Rabu Bersih yang saya mencoba mengetuk jiwa sosialnya sahabat-sahabat kita yang di luar daripada Ansor, ternyata sambutannya luar biasa. Ada pemuda Pancasila, ada kemudian sahabat-sahabat IKL, ada banyak elemen kepemudaan KMPI yang juga IPENU. Ini juga ikut bersama kita untuk membuat gerakan Rabu Bersih, yaitu gerakan yang menyemprot disinfektan di seluruh wilayah cabang Banten dengan menerjunkan 1.000. Alhamdulillah, ini akhirnya kepunya 1.000 sahabat. Jangan diskriminasi ya. Yang satu juga saya ini juga perlu diisi ulang. Oke, lanjut guys. Jadi artinya begini. Jadi saya potong, berarti gerakan Rabu Bersih ini dipelopori oleh PCGP Ansor Bangil, akan tetapi yang bergerak tidak hanya PCGP Ansor Bangil, tapi melibatkan banyak elemen gitu ya. Ya, ada karena IKL. ini misi kemanusiaan, maka saya juga sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa hari ini kita tidak memandang lagi tentang agama, ras, suku, bahkan ideologi. Yang kalau mungkin ya dalam flashback ya, mungkin 4 tahun yang lalu, saya ini orang yang sering bergesekan dengan kelompok-kelompok kanan, kira-kira kayak gitu. Tapi kemarin malah kemudian hampir seluruh tempat ibadah, tempat diskusi mereka, tempat halakoh mereka itu kita juga semprot disinfektan. Karena ini sekali lagi ngomong misi kemanusiaan. Yang penting kita selamat dulu lah. Makanya dalam ucapan selamat tahun baru saya sudah saya sampaikan bahwa keselamatan kita adalah masa depan bangsa. Maka keselamatan kita adalah masa depan bangsa. Luar biasa. Ini yang luar biasa. Ya, ini yang tadi juga saya sampaikan. Maka saya tidak berpikir lagi apakah itu FPI, HTI atau apapun namanya. Yang hari ini kita tahu bahwa teman-teman FPI juga sudah dilarang kegiatannya, apalagi HTI. Tapi prinsipnya waktu itu kita selamat dulu. Selamat dari COVID-19. Ini kita mencoba flashback. Tetapi kan pasca itu juga banyak kejadian ya. Kalau ngomong di media sosial memang masih pertarungan ideologi, pembangunan narasi yang tentu dengan kepentingan kelompoknya masing-masing itu masih bertarung. Harapan saya memang kemarin itu, kalau saya pribadi sebenarnya Ansor ini bertarung dalam wilayah itu. Bukan pada wilayah politik. Meskipun kita tahu banyak politisi-politisi yang kemudian kekuatan-kekuatan politik yang ingin menumpangi. Dan alhamdulillah hari ini saya pikir Ansor masih konsisten dengan politik kebangsaan. Tidak sekedar politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Politik kebangsaan ini ya. Untuk pertama kali melakukan gerakan Rabu Bersih dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang datang secara tiba-tiba, artinya tidak kita sangka-sangka kita. Oke. Selain gerakan Rabu Bersih. Nah, pasca Rabu Bersih, jadi kita ini kan sudah mulai berkompromi lah dengan COVID. Ya, kita ini harus berkompromi. Seingat saya dulu juga Ansor tidak sekedar penyemprotan disinfektan deh. Ada banyak aksi sosial yang lain termasuk pembagian sembako, kemudian itu pembagian disinfektan betul. dan segala macam itu hampir beberapa bulan seingat saya kita fokus di penanganan COVID-19. Ya, jadi memang karena ya sekali lagi lah saya pikir seluruh warga Indonesia, tidak hanya di Indonesia, mungkin di dunia itu kaget dengan adanya COVID-19. Maka suka nggak suka ya kita harus saling bahu membahu, dan alhamdulillah sahabat-sahabat Ansor juga
dengan apa ya, dengan relasinya, dengan kontribusi pribadinya ini mampu bisa memberikan sumbangsi. Kalau nggak salah waktu itu kita bisa sampai untuk beras saja kurang lebih 100 ton. 100 ton. Wah, luar biasa. 100 lebih. 100 lebih. Belum gulanya kalau nggak salah hampir juga 60 ton kalau nggak salah, saya juga lupa ingat. Karena bagi kami yang sudah kita sumbangsikan untuk negeri ini nggak perlu diingat. Itu biar menjadi amal jariah sahabat sahabat kita lah, kira-kira kayak gitu. Cuma apa namanya, kita pada perbincangan kali ini bukan kok mengungkit-ungkit apa yang sudah, tapi kita mencoba merefleksikan kan gitu guys. Kalau memang jadi, itu baik. Di samping kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan gugus tugas untuk pembagian masker, penyadaran masker kepada warga masyarakat yang hari ini alhamdulillah kesadaran tentang bermasker sudah cukup lumayan tinggi ya, meskipun harus dipaksa. Tapi memang benar, kadang itu kebaikan harus dipaksakan. Sesekali harus seperti itu gitu. Iya. Kebaikan itu kadang harus dipaksakan gitu kan. Kebaikan itu harus dipaksakan. Ya, sesekali saja lah. Sesekali harus dipaksakan. Iya, jangan. Iya. Terus karena kalau kemudian kita hanya berpikir kebaikan harus dipaksakan, itu nanti kita meyakini bahwa seluruh golongan merasa benar, akhirnya memaksakan kehendaknya masing-masing. Ya, itu aja. Tapi sesekali boleh. Kadang harus. Oke. Selain menyikapi kondisi pandemi ini, Gus, apa yang sudah dilakukan oleh Ansor selain gerakan-gerakan? Secara prinsip begini, kita itu kan ya atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum, kan gitu. Iya. Maka ketika apa itu Gus? Maksudnya itu apa ya? Ini kan kita ini kan harus taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada pemimpin. Pemimpin itu hari ini kita terjemahkan sebagai pemerintah. Maka ketika pemerintah sudah membuka keran dengan aturan-aturan main yang ada, harus bermasker, harus physical distancing, harus apalagi cuci tangan, kemudian semprot disinfektan dan lain sebagainya. Kita sudah mulai membuka keran untuk pengkaderan sebenarnya. Dan karena sudah lama tidak melakukan pengkaderan, maka sebenarnya membludak pesertanya. Tapi tetap kita batasi. Nah, sekali lagi bahwa wa ulil amri minkum ini yang harus kita pegang. Wa ulil amri, taat kepada pemimpin. Pemimpin ya. Jadi pemimpin kita hari ini kita maknai itu adalah pemerintah. Karena kita hari ini hidup di negara Indonesia yang juga punya pemerintah dan punya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah ini kita udah mulai pengkaderan. Sambil lalu kemudian kita ya namanya Ansor itu kan kita ini apa ya, anak muda yang mencoba berinovasi gitu kan. Tapi juga tidak meninggalkan dua hal yang tadi juga disampaikan. Yang pertama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua menjaga kedaulatan NKRI. Nah dalam proses itu ada gesekan-gesekan yang cukup viral sebenarnya di tahun 2020. Oh iya, saya ingat ini Bos. Baru ingat ini saya ini. Dulu itu sempat viral jenengan terkait dengan apa itu gerakan-gerakan anti HTI apa radikalisme itu kan gitu. Jadi itu gimana ceritanya itu Gus? Kita konsen lah, kita ini masih lah. Jadi kalau bahasa saya kemarin waktu menghadiri konferensi Ancap Timbeji, ada Pak Camat dengan sombongnya bahwa dia akan menghadiri segala kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, meskipun itu dalam masa cuti bersama. Orang sombong kan harus disombong. Kira-kira kayak gitu kan. Yang sombong itu siapa itu? Pak Camat. Loh, Pak Camat. Pak Camat sombong sama saya. Kira-kira kayak gitu. Jadi sombongnya Pak Camat itu mengatakan saya ini meskipun camat tapi kalau diundang NU wajib hadir meskipun dalam masa cuti. Nah, ini sombong menurut saya. Wah. Maka harus disombongi orang sombong ini. Tapi sombong baik apa sombong? Iya, ini fastabiqul khairat. Jadi saya sampaikan. Jadi perlu dicatat ini Pak Camat ya, bukan sombong dalam rangka
menunjukkan sikap jelek tapi sombong yang baik. Jadi Bangga. saya juga malah lebih sombong. Saya sampaikan juga di hadapan Pak Camat waktu itu bahwa kalau Pak Camat aja cuti diributi kayak gitu bingung. Kalau kita ini Pak Camat 24 kalau bisa 25 jam harus menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak ada tanggal merah, enggak ada cuti bersama dan lain sebagainya. Jadi bila perlu dunia ini ditambah 1 jam. Iya, enggak apa 25 jam. Itu sudah kewajiban kami ya. Makanya Pak Camat akhirnya juga ya kalah saya. Kalau sama Ansor kalah lah. Kira-kira kayak gitu. Enggak ini menjadi penting menurut saya juga bagi sahabat-sahabat saya bahwa sekali lagi yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka menjaga amanah Muassis Nahdlatul Ulama. Jadi kan kiai-kiai kita ini sebenarnya memberikan amanah yang besar. Yang Pada Ansor. Ya seluruh warga Nahdliyin. Apalagi Ansor. Sebagai ya. gerakan pemuda. Kan? Iya, sebagai gerakan pemuda yang kadang kita kurang sadar. Kurang memahami, kurang menyadari tanggung jawab itu sendiri. Nah, makanya saya katakan dalam momentum itu menjaga amanah itu memang berat. Nah, seringkali kita itu akhirnya dikira mengambil alih fungsi tugas aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Nah, tetapi bagi kita kan karena ini amanah, suka nggak suka, mau nggak mau ya harus kita lakukan. Termasuk kemarin terjadi pergerakan. Jadi sebenarnya pergerakan itu sudah kita pantau lama, 3 tahun. Pergerakan Ansor dalam rangka mengamati perongrong NKRI. Perongrong RKRI. Nah, ini yang jadi catatan. Bagi kami HTI itu adalah perongrong NKRI. Ada di wilayah ada. Dan Bangil ini yang komunitas atau sekelompok jadi orang itu yang masuk di wilayah Kecamatan Rembang. Ya benar banyak sih di Kecamatan Rembang juga banyak. Cuman kemarin cukup ramai mereka masuk ke desa-desa mengadakan halako-halako. Dan yang menarik itu yang bagi kami ketika warga NU membuat kegiatan tahlil dan lain sebagainya di sana itu sampai ada sabotase. Sampai dimatikan lampunya. Berani benar ya mereka itu. Nah, makanya saya akhirnya teringat apa yang didawukan bahwa Basbullah waktu itu ya bahwa menyampaikan hanya pemimpin NU yang tolol yang menganggap NU ini sebuah lugu yang sebenarnya adalah sebuah meriam yang sangat dahsyat. Ada salah satu dawuhnya bahwa kurang lebih semacam itu. Tolol bagi warga NU yang menganggap pemimpin NU yang menganggap bahwa NU ini adalah glugu. Glugu ini kayu, bukan kayu. Anu sih, apa? Pring. Kalau apa ya bahasanya? Bukan. Glugu ini kan dari kayu kelapa itu kan ya, yang dibuat yang rumah-rumah itu. Itu sekedar seenggok kayu gitu. Yang biasanya dibuat mercon itu. Ya. Nganggur lah itu ya, mercon gelanggur. Padahal NU ini meriam. Maka itu kemudian melecut saya. Ya kalau kemudian mereka sudah berani sama NU, sudah berani sama negara ini, tidak ada pilihan lain. Ya kita lawan mereka. Dan ternyata kan Alhamdulillah hari ini Ansor cabang Bangil khususnya masih dalam posisi leading dalam gerakan-gerakan ideologi. Karena kita merasa kebenaran itu pasti menang bagi kami. Nah, proses itu akhirnya yang menarik lagi itu ada salah satu dari kelompok mereka menghina Habib Lutfi. Menghina NU dan menganggap bahwa NU dan Habib Lutfi itu titik awal dari gerakan betul. Ansor kenapa kemudian harus sampai ke sana menggeruduk sarang HTI yang ada di Rembang itu. Ya karena memang harus seperti itu. Ya. Mereka di medsos menghina beberapa masyayikh atau kiai-kiai NU dan Habib Lutfi. Jadi mereka menghinanya dalam arti menganggap bahwa siapapun yang menentang khilafah itu karena duit. NU itu menentang sistem khilafah yang mereka usung itu dianggap karena duit. Ya itu problem. Jadi dari
status yang diposting oleh mereka yang mengatakan bahwa NU itu nggak setuju dengan khilafah, itu dianggap karena duit. Ya, itu dari itu ya kemudian dari gerakan itu pemuda Ansor ya, kemarin itu gerak gitu betul, ya. Betul. Tapi fakta di lapangan yang menarik kita menemukan beberapa. Itu viral sedunia itu, Gus. Tidak ada itu. Enggak, sebenarnya itu viralnya karena mungkin kebetulan saya kan juga anggota Dewan Kabupaten, hanya itu aja. Oh. Coba saya bukan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan kayaknya nggak viral-viral banget. Oh gitu. Atau karena memang Bangil ini ya, miniatur Indonesia. Oh gitu ya, miniatur Indonesia. Jadi di Bangil ini tempat apa ya? Pengkaderan seluruh aliran. Semua aliran iya. ada. Jadi Syiah di sini tempat pengkaderannya ada di Bangil. Iya. Persis juga ada, Wahabi juga ada, HTI juga. Jadi ini cukup menarik, lengkap lah Bangil. Ini miniatur Indonesia. Maka waktu kejadian di situ cukup viral. Saya juga tidak tahu gimana ceritanya. Karena ketika setelah kejadian itu saya baru buka WA itu ternyata sudah video saya sudah di mana-mana. Nah, yang menurut saya cukup menarik kita analisa bahwa pergerakan kelompok kanan itu selalu memframing bahwa khilafah itu ajaran Islam. Ya kan, khilafah itu ajaran Islam. Jadi mereka selalu mengatakan Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah sebelumnya. Lah, tapi itu hanya bungkus lagi-lagi, hanya casing. Yang mereka doktrinkan itu adalah sistem khilafah yang ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Lah ini yang jadi problem. Tetapi mereka berkamuflase pada bahwa khilafah itu ajaran Islam. Nah, ya karena viral ya sudah harus saya sampaikan bahwa ternyata lembaga-lembaga tersebut ingin makar, ingin ganti ideologi negara ini, tetapi juga mereka menerima bantuan dari pemerintah, lembaga pendidikan resmi. Lah ini kan bahaya ini. Kalau kemudian lembaga-lembaga tidak mengakui negara, tapi satu sisi menerima bantuan-bantuan dari negara. Gitu. Ya sama lah. Kemudian mereka tidak mengakui rupiah, tapi mereka masih belanja pakai rupiah, kira-kira kayak gitulah. Nah itu kan lucu, loh, kontradiktif. Kemudian dalam pergerakan itu target GP Ansor sendiri apa, Gus? Jadi sudah kadung viral, masuk media sosial, jadi begini, harapan kami kan? Harapan kami sebenarnya yang pertama bahwa HTI itu jangan dilarang organisasinya saja, tetapi tanpa dilarang atribut, gerakan, dan kemudian jadi dilarang semuanya, seperti PKI lah kira-kira kayak gitu. Jadi tidak sekedar dilarang organisasinya, tapi gerakannya pun juga harus dilarang gitu ya. Itu yang pertama. Tetapi tidak hanya dilarang, tapi ada sanksi. Lah ini yang sanksi, mungkin di undang-undang kita, peraturan pemerintah kita masih berhenti dalam sebatas melarang. Maka mohon maaf, tidak ada sanksi yang itu maksud saya. Jadi begini, saya cukup tertarik dengan adanya SKB. Ya. SKB itu apa? Apa namanya? Surat kesepahaman bersama. Ya. 6 menteri yang melarang FPI dalam kegiatan. Jadi yang menarik itu saya membaca itu ada 6 apa 7 poin. Jadi FPI itu tidak hanya dilarang secara organisasi karena memang dia tidak memperpanjang tidak memperpanjang SKT-nya. Ya. Tetapi dia dilarang baik dalam simbol, gerakan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya harapan saya SKB ini untuk HTI dulu lah, kira-kira kayak gitu. Oh iya. Nah sedangkan HTI itu masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Sudahlah, saya kasih contoh yang paling mudah itu adalah bendera. Iya, bendera. Ya, selalu mereka ngomong ini bendera tauhid. Padahal itu jelas bendera HTI. Nah, gitu-gitu ini yang menjadi kemudian ambigu menurut saya dan sangat resisten
Grassroots. apa ya, grassroots. Sangat grassroots. Oke. Harapan terakhir Gus GP Ansor Bangil terkait dengan apa namanya pemikiran, gerakan apa namanya Islam garis keras gitu. Gimana, Jadi Gus? harapan saya bahwa mari kita bergandengan tangan. Jadi kita ini udah biasa lah, berbeda itu sangat terbiasa. Iya. Apalagi di NU itu Iya. hal yang lumrah. Kita di pondok gontok-gontokan, berbeda pendapat, ya. Itu hal yang lumrah. Bahkan kiai-kiai kita juga banyak contoh-contoh yang ini hukumnya haram, ini makruh, kira-kira kayak gitu banyak. Kayak contoh belut itu banyak lah. Bunga bang, Kayak gitu atau kepiting ya. Kepiting, Nah, ya. ini banyak. Artinya hal yang semacam itu di NU sangat khilafiyah itu khilafiyah, sudah biasa. Tapi jangan khilafah ya. Ah. Khilafiyah lah ini. khilafiyah dalam hal Betul. furu iya, Nah. bukan hal-hal yang prinsipil. Betul. Lah, maksud saya hal yang semacam itu ini kan bisa kita buat forum. Ayo kita duduk bersama. Ini kita duduk bersama, kita samakan persepsi. Perkara harus berbeda seperti NU dan Muhammadiyah, yang satu harus ada kunut, satunya tidak, ya itu hal yang lumrah. Kita bisa Iya, menjalaninya iya. sendiri-sendiri. Tetapi bahwa prinsip berbangsa dan bernegara ini kita harus sepakat bahwa NKRI harga mati. Itu prinsipnya kayak gitu. Luar biasa. Berbeda furu'iyah ibadah biasa. Tapi jangan sampai kemudian keluar dari garis NKRI harga mati. Itu. Kira-kira itu ya, Ya. ending daripada gerakan PCGP Ansor Bangil, Gus. Oke Gus, matur suwun sangat ini jagongan kita pada malam hari ini dalam apa forum lungguh rukun. Ini menarik namanya. Menarik, forum lungguh rukun. Dan kayaknya harus kita viralkan. Iya. Dan kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita harus lungguh rukun. Lungguh rukun. Ya, gitu. Oke Gus, terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadikan pencerahan buat masyarakat umum, terutama warga Nahdien yang kemarin saya yakin juga ada yang memahami dengan cara yang salah dengan gerakan pemuda GP Ansor Bangil terkait dengan geruduk sarang hati itu. Dikira kita itu suul akhlak suul adab dan segala macam. Padahal nawaitu kita itu benar-benar ingin menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke. Terima kasih Gus. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.